ini fungsi pengawasan memang. Tapi kan ini kan supaya tahu ya masyarakat bahwa APBD itu diambil dari pajak-pajak maupun distribusi. Nah, sedangkan pajak itu kan diambil melalui kan itu prosesnya undang-undang. Jadi tidak bisa pajak itu kemudian berlaku hanya Surabaya. Itu intinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang mengatur restitusi dan pajak. Itu yang membedakan. Jadi pajak itu wajib hukumnya. Beda restitusi kan ya melalui perda kan itu. Kalau wajib itu tidak boleh harus nunggak. Kalau nunggak pasti ada sanksi, mungkin ya denda-denda dan sebagainya. Itu aja ya. Karena ingin tahu bahwa pajak-pajak itu diambil dari rakyat kemudian dikelola oleh pemerintah ya berupa struktur ya, infrastruktur dan sebagainya. Ya. Tadi Pak Hartono menyampaikan dana yang dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat dengan kondisi Surabaya yang gamis dengan aturan ketat ini seperti apa Pak? Memang gamis ini kan ini kan dulu kan sebelum gamis itu kan ada MBR. Nah, kemudian dari gamis. Nah, gamis itu banyak persyaratan, apalagi mungkin di desa bisa lah diterapkan ya, karena sebagian ya banyak masih ada rumah-rumah yang belum di-tackle karena belum di peslet. Nah, sedangkan di Surabaya nggak mungkin persyaratannya itu harus pakai lemah lemah itu. Kemudian juga gaji tidak boleh lebih dari 1,5 juta. Kemudian nggak boleh punya kendaraan. Ya itu masa bisa ya, gamis itu diberikan. Seharusnya itu harus melalui tidak melihat fisiknya rumah, langsung aja didata di situ kan. Tidak semua yang penghuni itu kan mampu sesuai dengan kondisi rumahnya. Itu kan bisa ditanyakan, kadang-kadang ya mertua itu kan ikut situ kan gak bekerja, itu kan juga seharusnya dapat, tapi begitu melihat rumah sudah dilewati ini ya. Nah, saya berharap udahlah ditata semua, nanti kan ada tim verifikasi, tim survei. Dalam harapannya dalam sosialisasi perpajakan dan restitusi ini biar tahu hak dan kewajibannya. Selama ini kan masyarakat nggak terasa bahwa dia sudah memberikan dengan kewajibannya ya, pajak bumi dan bangunan kan juga termasuk pajak kendaraan. Kadang-kadang kalau restitusi parkir diminta ya, dikembalikan pada masyarakat ini dalam bentuk sarana dan prasarana itu kan, itu infrastruktur dan sebagainya, termasuk untuk gaji-gaji. Terima kasih Bu. Saya bisa minta mungkin materi-materi di sini ada, itu bisa di print out atau nanti yang akan datang saya akan datangkan lagi, gitu, ya, itu. Kemudian juga terkait masalah bagaimana mencegah stroke, ya, vertigo dan sebagainya. Ini juga saya saya minta sebagai narasumber. Seperti kemarin juga pernah bagaimana persamaan dan perbedaan antara hibah, wasiat dan warisan. Ini sama-sama pemberian, tapi ini juga sangat perlu, ya, perlu, karena di masyarakat ini pasti kan, kalau meninggal pasti salah satu timbulnya warisan itu harus salah satu meninggal. Nih, itu itu warisan. Kemudian juga wasiat, warisannya juga meninggal, tapi wasiat atau testamen yang itu biasanya bahasa hukumnya itu kalau meninggal tapi diberikan pada saat hidup, itu bedanya Pak. Katakanlah saya punya istri 3, langkah-langkah yang harus dilakukan ya supaya anak-anak dari istri 1, 2, 3 ini contoh
itu sudah diwasiatkan di notaris. Manakala saya meninggal dunia, tolong dibacakan, dikumpulkan bahwa saya punya harta ABC dan seterusnya. Ini untuk istri dan istri pertama dan anak-anak saya. Ini untuk membantu saya, itu bisa. Dan wasiat ini bisa dicabut, Pak. Nah, ini bedanya. Contoh, saya memberikan anak saya satu, ternyata ini langkah setawati, itu bisa cabut, tak ganti aja sepanjang masih hidup, itu bedanya. Komisi itu juga mitranya KONI Dispora, bahkan nanti bulan Agustus ini kait alat olahraga juga setiap tahun diminta oleh Komisi E yang mitranya. Nanti Mas Hendra bisa komunikasi, ini masih tahap tender, dari tender ya, tender. Bahkan kemarin itu beberapa teman tidak hanya minta ban voli, sepak bola futsal, bola sepak, kemudian badminton, tapi kemarin itu mengembang sampai minta matras terkait kegiatan terate itu ya, silat itu. Kemudian ini jadikan satu, ada pembantu di satu, insya Allah pada September mungkin sudah ada realisasi. Nanti Mas Hendra bisa komunikasi dengan saya ya, apa-apa yang perlu dibutuhkan, sehingga nantinya itu saya akan menyisikan. Jadi bisa saya katakan ini prioritas karena yang tidak pertama kali gitu, sebelum ke orang lain.